Oke, buat teman-teman yang punya AirPods Pro 3 tapi cuma dipakai buat dengerin lagu aja, well, nggak salah sih. Tapi di video kali ini, gue mau kasih tahu kalian berbagai tips dan trik yang bisa kalian pakai di AirPods Pro 3. Karena sebenarnya AirPods Pro 3 ini tuh fiturnya ada banyak banget loh. Termasuk teman-teman bisa nguping suara yang terekam dari mikrofon iPhone kalian seperti ini lewat AirPods. Nanti akan gue kasih tahu gimana caranya beserta dengan fitur-fitur tersembunyi lainnya supaya teman-teman bisa maksimalin kecanggihan yang ada di AirPods Pro 3 kalian. Nah, yang pertama, buat teman-teman yang belum tahu, kalian bisa tes nih ukuran eartips yang kalian pakai itu udah pas atau belum di telinga kalian. Karena kalau kalian pakai eartips yang sebenarnya kurang cocok ukurannya sama telinga kalian, nanti itu bisa ngaruh ke experience pakai fitur kayak noise cancellation dan sensor detak jantung. Jadi kalian harus pastiin ukurannya udah cocok. Buat tes ukurannya udah cocok atau belum, teman-teman tinggal ke setting AirPods kalian yang akan muncul pas lagi pakai AirPods Pro-nya. Terus langsung ke bagian Fit and Comfort ini dan klik yang tes acoustic seal. Nanti teman-teman tinggal ikutin aja step by step-nya. Terus nanti juga bakal ada musiknya pas lagi dites. Dan nanti gak lama akan muncul hasilnya eartips yang kalian pakai itu udah cocok atau belum. Kalau udah cocok, kedua earbudsnya bakal warna hijau seperti ini. Dan kalau seandainya masih warna kuning, itu artinya masih belum pas. Teman-teman bisa cobain benerin posisi pakai earbudsnya atau kalau perlu coba tes ukuran eartips yang lain. Nah, di AirPods Pro 3 ini cara pakainya ada 3 gestur. Yang pertama, teman-teman bisa pakai gestur di sekitar area stem AirPods kalian. Mungkin buat teman-teman yang sebelumnya udah pernah cobain AirPods Pro 2, kalian udah lebih familiar dengan gestur seperti swipe ke atas atau ke bawah di sekitar area stem buat atur volume. Terus bisa klik stemnya buat play atau pause musik yang lagi kalian dengar. Klik 2 kali buat skip ke lagu selanjutnya. Klik 3 kali buat kembali ke lagu sebelumnya. Termasuk buat jawab panggilan telepon juga bisa langsung klik stem AirPods-nya aja. Dan buat active noise cancellation atau transparency mode itu juga bisa kalian atur, tinggal tekan dan tahan stem AirPods-nya aja. Nah, gestur yang ada di stemnya ini sebenarnya juga bisa kalian custom lagi loh. Jadi kalau kalian ke setting AirPods kalian, nanti teman-teman bisa atur kalau ditekan dan tahan AirPods-nya kalian bisa tambahin mode adaptif, nggak cuma noise cancellation atau transparansi aja. Atau kalau ada yang mau dikurangin juga bisa. Termasuk teman-teman juga bisa atur kalau misalnya mau yang AirPods sebelah kiri buat Siri dan yang sebelah kanan buat pengaturan noise cancellation dan sebagainya, ini juga bisa. Oh ya, soal pengaturan gestur pas lagi telepon juga bisa teman-teman atur lagi. Kalau buat jawab panggilan telepon sih udah fix ya, cuma bisa sekali klik aja. Tapi teman-teman bisa atur buat mute atau unmute telepon. Dan kalau mau matiin panggilan telepon juga bisa. Mau tekan sekali atau 2 kali, kalian bisa pilih sesuai dengan kenyamanan kalian. Next, gestur yang kedua, karena di case AirPods Pro 3 ini nggak ada tombol sama sekali. Jadi kalau mau masuk ke mode pairing, caranya adalah dengan double tap di sekitar area LED indikator case-nya ini sambil AirPods-nya ada di dalam case. Dan nanti lampu indikatornya ini akan jadi warna putih yang berarti udah masuk mode pairing. Terus masih ada satu gestur lagi, yaitu gestur kepala atau head gesture. Fitur ini cukup unik sih, teman-teman bisa gerakin kepala kayak mengangguk ke atas atau ke bawah, terus kiri kanan juga bisa. Konsepnya kayak interaksi sehari-hari gitu. Kalau ya atau mau, tinggal ngangguk ke atas bawah, atau kalau nggak mau atau nolak, tinggal gerakin kepala kalian kiri kanan. Nah, di AirPods Pro 3 ini juga kayak gitu. Jadi berlaku buat kalau misalnya ada panggilan masuk, teman-teman bisa ngangguk ke atas atau ke bawah buat jawab panggilan telepon. Atau kalau nggak mau jawab, tinggal gerakin kiri kanan aja. Termasuk buat respons ke notifikasi juga bisa loh. Ngomong-ngomong, head gesture ini nggak cuma buat AirPods Pro 3 aja ya, tapi juga bisa buat AirPods Pro 2 dan AirPods yang generasi keempat. Next, kita ke tips dan trik selanjutnya. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, di AirPods Pro 3 ini teman-teman bisa atur supaya audio yang lagi kalian dengar bisa langsung di pause kalau seandainya kalian ketiduran. Jadi teman-teman nggak akan kelewat bagian podcast atau bagian film yang lagi kalian tonton karena nanti bakal di pause seandainya kalian ketiduran. Dan ini juga menurut gue bakal hemat baterai sih, karena nanti pas bangun baterainya nggak akan berkurang secara signifikan karena videonya atau medianya itu lagi di pause. Buat pakai fitur ini, teman-teman perlu ke setting AirPods kalian dulu, terus nyalain setting pause media when falling asleep. Dan nanti AirPods-nya akan detect kalau kalian ketiduran. Oh ya, fitur ini nggak cuma berlaku di iPhone aja ya, tapi juga berlaku kalau kalian pakai AirPods-nya di Mac, iPad, atau Apple TV. Jadi kapanpun ketiduran, lagi connect device apa, AirPods kalian bisa tahu. Next, kita lanjut lagi. Kalian tahu nggak AirPods Pro 3 kalian ini bisa digunakan sebagai remote buat kamera iPhone kalian loh. Jadi kalau misalnya lagi mau ambil foto dari jauh, misalnya di tripod gitu, teman-teman tinggal klik AirPods-nya aja dan nanti bakal dikasih timer 3 detik buat foto seperti ini. Termasuk di video juga sama, teman-teman bisa langsung klik AirPods-nya buat rekam atau stop recording video. Buat pakai fitur ini, pengaturannya juga ada di setting AirPods-nya. Kalian tinggal ke bagian kamera remote. Nanti di bagian ini teman-teman bisa atur mau klik sekali stem AirPods-nya buat foto atau mau tekan dan tahan dulu buat foto, itu juga bisa. Atau bahkan kalau fitur ini mau dimatiin juga bisa langsung diatur di sini. Ngomong-ngomong, walaupun tadi pas foto timernya udah otomatis 3 detik, tapi sebenarnya ini juga bisa kalian atur kok. Cuma perlu diatur dulu sebelum foto di aplikasi kamera mau timer yang berapa detik. Nanti tinggal klik AirPods-nya lagi kayak tadi buat foto.
Nah, buat teman-teman yang pakai AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, dan AirPods 4 yang ada ANC-nya, kalian juga bisa pakai fitur live translation di AirPods kalian. Jadi kalau misalnya lagi di luar negeri, terus ketemu orang luar yang bahasanya beda, teman-teman bisa terjemahin secara langsung lewat AirPods kalian sambil orang yang ngomong. Buat pakai fitur ini, teman-teman perlu ke setting AirPods kalian, terus ke bagian languages ini, dan kalian harus download dulu mau translate dari bahasa apa dan diterjemahin ke bahasa apa. Untuk saat ini sih nggak ada opsi bahasa Indonesia ya, tapi paling nggak udah bisa translate ke bahasa Inggris. Kalau mau nyalain fitur live translation ini bisa lewat beberapa cara. Teman-teman bisa langsung tekan dan tahan stem AirPods-nya dua-duanya kiri kanan. Dan kalau misalnya lagi di lock screen bakal langsung muncul tampilan live translation seperti ini. Terus kalau pas lagi posisi iPhone-nya unlock, nanti akan muncul notifikasinya di Dynamic Island kalau lagi translate. Yang bisa teman-teman klik lagi, dan termasuk lewat aplikasi translate di iPhone juga bisa tinggal ke bagian live dan start translation. Dari yang gue coba sih nggak 100% akurat ya. Tetap bisa ada kemungkinan beberapa kata miss, tapi menurut gue sih udah cukup akurat kok. Buat percakapan sehari-hari udah bisa ditranslate dengan cukup bagus. Next di AirPods Pro 3, sekarang juga udah ada sensor detak jantung atau heart rate sensor. Jadi walaupun seandainya teman-teman gak ada smartwatch atau smart ring, kalian tetap bisa track data detak jantung kalian lewat AirPods, misalnya pas lagi olahraga di aplikasi seperti Apple Fitness, dan aplikasi third party lainnya yang kompatibel. Buat aktifin fitur sensor detak jantung ini, teman-teman jangan lupa nyalain di setting AirPods kalian di bagian heart rate. Dan nanti pas misalnya teman-teman mulai olahraga, AirPods kalian bakal kasih metrik detak jantung kalian seperti ini. Atau buat aktivitas sehari-hari juga bisa. Mungkin beberapa orang ada yang anggap fitur ini kayak gimmick, tapi sebenarnya ya menurut gua bisa jadi kalau misalnya teman-teman udah punya smartwatch kayak Apple Watch yang bisa track detak jantung kalian juga. Tapi seandainya kalian nggak pakai smartwatch, ekstra fitur di AirPods Pro 3 ini gue yakin fitur yang pasti semua bakal welcome. Next kita lanjut lagi, buat teman-teman yang pakai AirPods dengan chip H2, kalian juga bisa jadiin AirPods kalian sebagai wireless microphone dengan kualitas audio yang bagus pas lagi buat video di iPhone. Buat pakai fitur ini, teman-teman perlu ubah sedikit setting dulu nih sebelum kalian mulai rekam videonya. Jadi pas teman-teman lagi buka aplikasi kamera di iPhone, terus ke bagian video, teman-teman coba buka control center iPhone kalian, dan nanti akan muncul audio input pas AirPods-nya lagi dipakai. Nah, nanti kalian tinggal klik aja audio inputnya dan pilih yang AirPods Pro misalnya, supaya audio inputnya itu dari mikrofon AirPods, bukan mikrofon iPhone kalian. Nanti pas teman-teman lagi rekam video, itu suara yang terekam langsung dari mikrofon di AirPods kalian. Oke, suara yang teman-teman dengar saat ini adalah suara yang direkam langsung dari mikrofon yang ada di iPhone, bukan di AirPods, walaupun ini lagi dipakai AirPods-nya, tapi suara ini terekam dari mikrofon yang ada di iPhone. Nah, kalau sekarang ini udah gue atur supaya suara yang terdengar itu dari mikrofon yang ada di AirPods Pro 3. Jadi seperti inilah bedanya ketika menggunakan mikrofon di iPhone dan mikrofon di AirPods Pro 3. Jadi secara nggak langsung AirPods Pro 3 ini bisa berfungsi sebagai wireless microphone. Next ini adalah fitur tersembunyi yang ada di AirPods. Karena teman-teman bisa dengar suara yang masuk ke mikrofon iPhone lewat AirPods kalian. Jadi kalau misalnya teman-teman taruh HP-nya di meja, terus kalian ke toilet misalkan, nah kalian tetap bisa dengar nih pembicaraan yang lagi berlangsung di meja kalian. Nama fiturnya adalah Live Listen. Fitur ini ada di Control Center. Teman-teman tinggal cari aja namanya Live Listen. Dan habis itu tinggal diklik aja deh fitur Live Listen-nya. Dan kalau mau di lock screen juga nggak masalah kok. Bakal tetap kedengeran suara dari mikrofon di iPhone kalian. Next, buat teman-teman pakai AirPods Pro 3, kalian juga bisa manfaatin chip ultra wideband generasi kedua yang ada di case-nya AirPods Pro 3. Jadi kalian bisa menggunakan fitur Precision Finding buat nyari AirPods kalian kalau seandainya lupa taruh di mana. Fitur Precision Finding ini lebih bagus buat cari lokasi AirPods kalian karena bisa diarahin tepat lokasinya ada di mana. Beda dengan sebelumnya yang hanya bisa dikasih tahu AirPods-nya lagi ada di sekitar sini nih, tapi nggak bisa dikasih tahu tepatnya di mana. Nah, tapi dari yang gue coba sepertinya fitur Precision Finding ini nggak buat semua iPhone ya, tergantung kombinasinya apa. Gue udah tes kalau AirPods Pro 3 sama iPhone 16 Plus, Precision Finding sepertinya masih nggak bisa ya. Terus gue juga udah coba pakai iPhone Air yang sebenarnya ini juga keluaran tahun ini, masih baru banget. Ternyata nggak bisa juga loh. Cuma bisa cari AirPods-nya lagi di sekitar mana aja. Tapi kalau di iPhone 17 Pro, nah ini baru bisa nih kombinasinya buat pakai fitur Precision Finding. Nggak cuma itu aja, di aplikasi Find My ini juga ada fitur buat bunyiin case AirPods-nya. Yang menurut gue bunyinya cukup kencang buat bantu ketemu lokasi AirPods-nya di mana lewat aplikasi Find My di iPhone kalian. Bahkan kalau mau lebih ekstra nih, supaya AirPods kalian lebih aman, lebih nggak gampang hilang, teman-teman juga bisa nyalain fitur Notify when left behind. Supaya setiap kali teman-teman lagi nggak pegang AirPods, nanti kalian bakal dikasih tahu AirPods-nya lagi nggak sama kalian nih. Dan lokasi terakhirnya ada di mana. Terus kita lanjut lagi, buat teman-teman yang pakai semua seri AirPods Pro, AirPods Max, atau AirPods generasi keempat, nah kalian juga bisa manfaatin fitur Background Sounds. Jadi di fitur Background Sounds ini, nanti teman-teman bisa dengar beberapa suara sound effects yang menenangkan supaya membantu kalian buat relax atau mungkin biar lebih fokus saat bekerja. Buat pakai fitur ini, teman-teman bisa tambahin dulu fiturnya ke Control Center di bagian Hearing Accessibility dan pilih yang Hearing. Nanti pas kalian klik fitur ini, teman-teman bisa pilih background sounds-nya mau suara apa, ada banyak banget pilihannya.
Mau suara hujan, suara aliran air, suara malam hari, pesawat, dan sebagainya. Teman-teman bisa kombinasiin juga nih suara-suara ini sama aplikasi mindfulness yang ada di Apple Watch kalian buat relax sejenak. Nah, masih berhubungan dengan suara-suara yang bisa bikin kalian lebih relax dan lebih fokus, masih ada fitur lainnya lagi nih, yaitu ambient music. Fitur ini juga ada di control center. Seperti yang teman-teman lihat, ada 4 pilihan ambient music yang bisa kalian pilih, mau musik-musik yang bikin lebih gampang tidur, lebih fokus, lebih santai, itu juga udah ada kategorinya. Nanti pas kalian pilih salah satu kategori, nanti bakal langsung diputerin musik secara random yang sesuai dengan kategori yang kalian pilih. Dan yang gue suka dari fitur ambient music ini adalah fitur ini gratis. Jadi kalian nggak harus berlangganan di Apple Music dulu, tapi bisa kalian nikmati secara gratis. Teman-teman juga bisa pilih kok ambient musicnya ini mau dalam suasana apa. Tinggal klik aja icon ambient musicnya pas lagi tampilan edit control center kayak gini. Dan nanti kalian bisa ganti playlistnya. Tapi sebagai catatan, kalau mau ganti playlistnya sama playlist yang ada di Apple Music kalian, nah itu baru butuh berlangganan. Tapi selama kalian pakai musik random dari fitur ini, ya itu tetap gratis. Next, supaya experience dengerin lagu di AirPods kalian tetap nyaman, gue juga saranin kalian buat nyalain fitur personalized volume dan loud sound reduction yang bisa teman-teman gunakan ketika mode adaptif dinyalain. Jadi, nanti AirPods-nya akan sesuaiin volume AirPods teman-teman berdasarkan kondisi noise di sekitar kalian. Jadi, kalau di tempat yang noise-nya banyak, nanti musiknya bisa agak dikencengin secara otomatis. Supaya teman-teman tetap bisa dengar musik yang kalian lagi dengerin dengan jelas. Oh ya, mode adaptif ini juga bisa kalian atur di setting AirPods kalian dengan slider seperti ini loh. Nah, karena mode adaptif ini kombinasi noise cancellation dan transparency, kalau teman-teman slide ke kiri, berarti lebih banyak efek noise cancellation-nya. Kalau yang tengah ini lebih balance, diatur otomatis. Dan kalau yang kanan ini, kalau kalian mau mode transparansinya lebih ditekenin. Jadi teman-teman bisa atur sesuai dengan kenyamanan kalian. Next, untuk tips dan trik AirPods selanjutnya, teman-teman juga bisa tambahin widget baterai AirPods kalian di iPhone seperti ini. Caranya sama seperti mau pakai widget kayak biasa, tinggal ke bagian baterai dan pilih widget baterainya mau yang mana. Nanti baterai case-nya dan baterai AirPods-nya akan kelihatan dari home screen iPhone kalian. Dan yang kerennya juga adalah kalau kalian cuma pakai salah satu AirPods pun, itu juga akan tetap muncul di tampilan widget iPhone kalian seperti ini. Dan masih soal widget baterai, teman-teman juga bisa loh taruh widget baterai AirPods kalian di lock screen iPhone seperti ini. Dan ini bisa kalian atur juga mau device apa yang kelihatan. Jadi tinggal tambahin widget baterai dulu aja yang kecil ini, misalnya ada 3, dan tinggal diedit lagi. Misalnya yang kiri buat baterai AirPods, yang tengah buat baterai case AirPods-nya, dan satu lagi misalnya buat lihat baterai iPhone atau baterai Apple Watch juga bisa. Jadi kalian bisa lihat kira-kira baterai AirPods kalian dan juga baterai case-nya itu masih banyak atau enggak dari lock screen seperti ini. So, itu dia semua tips dan trik AirPods Pro 3 yang bisa teman-teman cobain karena fiturnya ada banyak banget. Dan menurut gua AirPods Pro 3 ini lebih dari sekedar cuma buat dengerin lagu aja sih. Karena ternyata banyak fitur bagus yang ada di AirPods Pro 3. Kalau menurut teman-teman fitur apa nih yang paling kalian suka dari AirPods Pro 3? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!